Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Safiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Infinix Note 30 yang kondisinya layarnya pecah seperti ini. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita akan melepas dulu untuk SIM tray-nya. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan tutup belakang atau back cover-nya. Di sini kita panasi dulu menggunakan blower uap ya. Bisa juga menggunakan alat panas yang lain seperti head layer atau separator LCD atau yang lainnya, terserah saja. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Atau bisa juga membantu pelepasannya ya menggunakan cairan berupa glue remover atau cairan thinner yang kita teteskan sedikit-sedikit di belakangnya untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Setelah dirasa cukup ya untuk pemanasannya, kita akan melepas tutup belakangnya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian akan saya sisit menggunakan mika. Mika ini adalah mika yang bisa diambil dari bekas lembaran glass atau mika bawaan LCD atau mika apapun ya. Ya pasti berbentuk pipi seperti ini yang bisa digunakan untuk menyisit tutup belakangnya, serta nanti juga digunakan untuk menyisit LCD-nya. Dan ini adalah cairan yang saya maksud tadi. Bisa menggunakan glue remover atau cairan thinner seperti ini untuk melemahkan lemnya ya, mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Setelah tutup belakangnya terangkat, kita lanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya satu persatu. Dan kita akan melepas bezelnya atau penutup mesinnya ini. Bisa menggunakan kuku jari ya, atau bisa menggunakan buka LCD tadi, yang mika tadi. Kita cari celahnya, biasanya melalui tempat SIM-nya yang paling mudah untuk mendapatkan celah di situ. Kemudian kita sisit. Kita sisit menggunakan mika atau menggunakan kuku jari saja. Cari yang mana yang paling mudah saja. Kita lepas pelan-pelan, jangan langsung tarik karena ada fleksibel fingerprint-nya. Kita lepas dulu untuk fleksibel fingerprint-nya. Kemudian kita akan melepas soket baterainya dan kita lepas untuk soket LCD-nya. Kita akan melanjutkan dengan percobaan layar LCD yang baru. Kita pasang LCD-nya, kemudian kita pasang soket baterainya. Kita akan menyalakan handphonenya. Setelah handphone menyala, kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Dan kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan dulu fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Kita bisa untuk menyentuh-nyentuhnya, kita bisa untuk gerak-gerakannya ya. Kita coba untuk kontrasnya terlebih dahulu. Ini adalah kontrasnya. Kita redupkan, kemudian kita terangkan. Kita yakinkan fungsi kontrasnya berjalan dengan normal. Kita coba masuk ke menu pengetikan. Kita akan mengetikkan huruf dan angkanya satu persatu. Kita yakinkan pengetikan huruf dan angkanya ini nyaman saja, tidak ada masalah. Kita ketikkan huruf dan angkanya satu persatu. Kita rasakan tidak ada masalah dalam pengetikannya. Dan kita coba untuk menahan dan merendam salah satu icon dan kita geser-geserkan seperti ini sampai melewati semua area LCD-nya. Kita yakinkan ya icon ini melewati semua area LCD-nya. Kita geserkan pelan-pelan saja supaya bisa melewati dengan normal. Kita coba untuk merespon LCD-nya, kita redupkan kemudian kita nyalakan LCD-nya lagi. Kita redupkan kemudian kita nyalakan ya. Setelah itu kita matikan handphonenya. Dan kita akan melepas soket baterainya, kemudian diikuti oleh soket LCD-nya. Kita lanjutkan dengan pemberian panas pada LCD-nya ya. Untuk mempermudah pengangkatan LCD-nya, kita kasihkan panas terlebih dahulu. Bisa menggunakan separator LCD, bisa menggunakan head layer, bisa menggunakan blower uap atau menggunakan alat panas yang lainnya. Yang pasti alat panas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD serta baterainya. Bisa juga menggunakan bantuan cairan tadi berupa glue remover atau cairan thinner yang mempermudah pengangkatan baterainya, terutama kita menggunakan cairan thinner.
Dan kita kembali ke LCD-nya terlebih dahulu untuk kita rapikan terlebih dahulu untuk LCD-nya. Apabila ada segel atau yang mengganjal seperti ini ya kita singkirkan terlebih dahulu, kita rapikan agar tidak menghalangi ya. Dan kita akan melepasi segel-segelnya dan memasang untuk fleksibel bawahnya apabila ingin dipasang, apabila tidak juga nggak apa-apa ya. Ini adalah penutup bawahnya, ini bisa dilepas ataupun tidak juga tidak apa-apa. Jika ingin dipasang seperti ini, diharapkan penarikannya pelan-pelan saja, jangan sampai berlebihan ya menariknya. Dan kita rapikan sedemikian rupa agar tidak jadi masalahnya. Dan untuk paling bawah ini yang saya tunjuk ini, nah ada andikan saja tidak ada seperti ini, maka dikasih aja sedikit. Bisa dikasih dari double tip atau isolasi anti panas gitu ya. Di bawah ini untuk melindungi LCD-nya atau fleksibel LCD-nya ini supaya tidak terkena lem yang berlebihan pada LCD bawahnya. Dan kita lanjutkan lagi ketika sudah merasa panas tadi ya, dipanasi LCD-nya, dan kita akan melepas baterainya terlebih dahulu. Ini adalah cairan yang menggunakan cairan thinner tadi. Biasanya cairan ini sangat efektif apabila untuk mengangkat baterai ya. Jadi kita gunakan untuk mengangkat baterai, kita kasih cairan thinnernya sedikit-sedikit di bagian bawah atau atasnya atau samping-sampingnya ya, yang kita yakinkan supaya bisa mempermudah melemahkan lemnya dan mempermudah pengangkatan baterainya. Kita lepasi baterainya pelan-pelan saja sampai terlepas dengan sempurna. Seperti ini ya, baterainya sudah terlepas dan kita coba rapikan dulu baterainya. Dan kita akan melanjutkan pelepasan LCD-nya. Kita lepaskan dulu untuk fleksibel LCD dan kita akan mencari celah terlebih dahulu menggunakan silet pada LCD-nya. Kita cari celahnya, kemudian kita akan menyisit setelah celahnya ketemu ya. Dan kita juga bisa menggunakan bantuan tadi itu, glue remover juga, atau menggunakan thinner, cairan thinner ini ya, supaya lebih mudah dalam pengangkatan LCD-nya. Anda kan tidak menggunakan alat panas juga bisa menggunakan thinner seperti ini aja. Kemudian kita akan menyisitnya dengan menggunakan mika yang sama ya, mika yang bisa diambil dari bekas tempered glass atau mika yang dari bawaan LCD langsung, terserah saja. Dan ini perlu diperhatikan ada penutup speakernya di bagian atas, untuk kita simpan terlebih dahulu untuk penutup speakernya supaya tidak menghilang, dan kita akan memasangnya kembali di body frame-nya sebelah sini. Dan kita bersihkan dulu untuk pecahan kaca lem-lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya ini, kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Setelah kita bersihkan, kita bisa meletakkan frame itu di tempat yang datar, bisa keramik atau kaca, untuk mengukur apakah frame itu mengalami bengkong atau tidak. Apabila tidak mengalami bengkong, ya kita lanjutkan lagi. Atau kita bisa juga langsung memasang LCD-nya ini, kita pasang dulu ke frame-nya, kita yakinkan LCD ini bisa terpasang pas, plug sempurna di body frame-nya. Apakah ada penghalangnya yang menghalangi? Kalau ada menghalangi ya kita akan membenahinya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan ini tadi adalah penutup speakernya. Kita pasang kembali untuk penutup speakernya ya, agar tidak terlupa tadi. Kita pasang kembali untuk penutup speakernya, dipasang di body frame-nya seperti ini. Kita juga bisa menempeli sedikit lem ya di pinggir-pinggirnya, di pojok-pojokannya aja supaya bisa tertempel aja. Dan kita akan mencoba kembali untuk mengukur apakah bisa plug ya. Setelah kita ukur bisa plug, kita akan melanjutkan dengan pengeleman di body frame-nya. Dan kita lanjutkan dengan pengeleman di body frame-nya ini. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggir body frame-nya sampai menyeluruh merata dan secukupnya. Kita kasihkan lem
secara menyeluruh, merata, secukupnya. Untuk bagian atas ini biasanya ada sensor ya. Nah, jadi kita harus menghindarinya saja, atau kita kasih lem sedikit aja, atau bahkan tidak usah kita kasih aja. Soalnya bisa menutupi sensornya untuk bagian atas yang tadi sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Soalnya dari sudut pandang mana, dari situ jangan dikasih lem berlebihan karena ada sensor. Kemudian kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita akan masang layar LCD-nya. Kita pasang layar LCD-nya mulai dari bawah terlebih dahulu ya. Kita plakkan, kita presisikan, kita senterkan, kita preskan ke atas. Kita rapikan semuanya. Yakinkan kita senterkan ya, antara atas, bawah, kanan, dan kiri. Kemudian kita akan menahan sementara dengan menggunakan karet seperti ini ya. Karet ini cuma sekali-sekali aja ya, walaupun banyak tapi saya mengikatnya sekali-sekali saja. Tidak saya ikat sampai 2 kali, 3 kali gitu, enggak. Ini karetnya cuma sekali, makanya saya kasih jumlahnya banyak, tapi padahal itu tidak begitu kencang gitu. Jadi memang untuk menahan sementara saja sampai LCD itu dirasa kuat dan kering. Bisa juga menggunakan alat penahan lainnya seperti isolasi atau alat penahan yang lainnya ya, penahan LCD dan lain-lain. Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 1 jam sampai dirasa kuat dan kering. Setelah dirasa kuat dan kering, kita akan melanjutkan dengan pelepasan semua karetnya tadi. Kemudian kita akan melanjutkan dengan perapian di bagian LCD-nya. Kita bersihkan di bagian LCD-nya ini dari lem yang kotoran yang menempel di pinggir-pinggir LCD-nya sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan soket LCD-nya ini. Kita rapikan ya soket LCD-nya, kita pasang secara plak dan sempurna. Kita yakinkan terpasang dengan plak dan sempurna, kemudian kita rapikan untuk fleksibel LCD-nya. Dan kita pasang kembali untuk baterainya. Baterainya kita pasang kembali, kemudian kita akan masang soket baterainya juga. Untuk soket baterai handphone ini ada 2 ya, untuk sisi sini dan sisi sini. Jadi ada 2, perlu diperhatikan juga. Dan kita langsung saja memasang untuk penutup belakangnya ini. Kita pasang dulu untuk fingerprintnya ya, kemudian kita plakkan di belakangnya atau penutup mesinnya ini. Dan kita coba untuk menyalakan handphonenya untuk meyakinkan handphone itu masih hidup seperti yang kita harapkan ya. Dan kita lanjutkan dengan pengembalian semua baut-baut penutup mesinnya. Kita bisa sedikit bersihkan untuk bekas-bekas lem yang dulu pernah menempel di pinggir-pinggir ini, body frame-nya di belakang ini atau tutup belakangnya, untuk dibersihkan dulu bekas-bekas lem yang dulu supaya lem yang baru nanti bisa menempel dengan sempurna. Dan kita kasihkan lem di pinggir-pinggir body frame-nya ini atau di pinggir-pinggir penutup belakang atau back cover-nya. Kita biarkan sejenak ya, agar bisa tertempel dengan sempurna langsung saja. Dan kita pasang untuk penutup belakangnya. Kita rapikan kembali penutup belakangnya, kita preskan, kita presisikan lagi agar terpasang dengan sempurna. Setelah dilem seperti ini bisa juga ditahan dengan menggunakan isolasi atau ditahan sementara dengan menggunakan karet ya. Biasanya saya menggunakan isolasi untuk menahan sementara tutup belakangnya. Dan kita kembalikan juga untuk SIM tray-nya ini. Dan kita akan mencoba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal ya.
Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.